Selamat sore pemirsa, setelah mendapat kritik dari masyarakat, pemerintah akhirnya mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keempat usaha tambang tersebut ditutup karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Dan kabar ini akan kami hadirkan bersama sejumlah kabar penting dan menarik lainnya dalam program Kabar Merah Putih. Bersama saya Shena Damayana yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan, 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan dan jaraknya dekat dengan wilayah geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin usaha tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Ramon Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan perusahaan tersebut masuk ke dalam kawasan geopark. Sementara itu, kontrak karya untuk PT GAG izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski begitu, pemerintah mengklaim akan tetap melakukan pengawasan terhadap PT GAG. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAG itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin kemarin. Rapat terbatas tersebut membahas soal rencana penutupan tambang nikel di Raja Ampat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Terima kasih. Pemirsa, 51,19 hektar area pertambangan Pulau GAG diklaim berhasil direklamasi oleh Kementerian ESDM. Sementara itu juga warga mengklaim jika tidak terjadi pencemaran laut akibat penambangan. Sebanyak 131 area reklamasi pasca tambang di Pulau GAG ditanami berbagai tanaman endemik Papua. Reklamasi ini bertujuan untuk menghijaukan kembali area bekas tambang setelah dilakukan penggalian sehingga dipastikan tidak terjadi pencemaran. Ya, jadi limbah itu untuk limbah kita tidak ada ya keluar dari area front ya. Jadi kita sebelum masuk ke badan sungai kita ada kolam-kolam pengendapan yang ya kolam pengendapan di area-area tertentu di mana itu untuk mengurangi atau erosi ke badan sungai nantinya. Jadi sebelum air keluar ke badan sungai kita lakukan treatment, kita endapkan dulu. Ketika sudah sesuai dengan baku mutu baru kita alirkan ke badan sungai. Warga Pulau GAG juga menyatakan jika tidak ada pencemaran akibat penambangan, PT GAG Nikel dianggap telah mensejahterakan hidup mereka. Bahwa laut kita ada biru, tidak ada pencemaran, kemudian di penambangan sana setelah ditambang itu direklamasi kembali.
Kemudian ada kolam-kolam yang menampung air-air limbah yang dari tambang itu supaya tidak turun ke laut. Hingga 2025, PT GAC Nikel telah membuka lahan sebesar 263 hektar. 56,19 hektar area reklamasi diklaim berhasil oleh ESDM. Meski begitu, tambang nikel di Pulau GAC akan terus disupervisi oleh pihak ESDM terkait potensi dampak lingkungan yang diakibatkan atas aktivitas tambang. Dari Pulau GAC, Kepulauan Raja Ampat, Brilian Syaheran, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama para menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin kemarin. Rapat terbatas yang digelar Senin siang berlangsung secara tertutup. Namun informasi yang dikumpulkan awak media di lapangan, rapat dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani. Rapat ini membahas mengenai rencana penutupan izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini juga menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menterinya. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One, Haidar Faisal, yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Faisal, apa saja yang dibahas dalam ratas kali ini? Baik, Siana dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa pada hari ini, saat ini, Presiden Prabowo Subianto seperti biasa masih melakukan ataupun memanggil para menteri-menterinya untuk datang ke Istana Negara dan juga menggelar rapat terbatas. Tadi kami melihat sudah terdapat sejumlah menteri yang hadir, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lalu juga ada Menteri Investasi Rosan Ruslani, dan juga ada Wakil Menteri Kelautan dan juga Perikanan, yang ini adalah Didit Herdiawan. Tadi terkait dengan apa pembahasannya, memang kami sempat menanyakan kepada menteri-menteri yang hadir tadi dan sempat di-spill begitu sedikit oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa katanya ini pembahasannya terkait dengan Giant Sea Wall dan juga terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, spesifiknya terkait dengan pengelolaan sampah. Tapi untuk spesifiknya masih belum disampaikan, Siena. Nantinya katanya akan disampaikan seusai para menteri tersebut menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga akan langsung memberikan keterangan kepada kami awak media. Selain itu, Siena, memang nanti sore juga Presiden Prabowo Subianto diundang ke acara peringatan Hari Kewirausahaan Nasional tahun 2025 dan juga hari ulang tahun HIPMI ke-53 yang digelar di Smesco, Jakarta. Tapi hingga sampai saat ini kami belum bisa memastikan kapan ataupun apakah Presiden Prabowo Subianto akan memenuhi acara tersebut. Tapi dari awak media sendiri, Biro Pers Media Istana sudah meminta kami semua awak media untuk mengenakan baju batik. Jika berkaca pada agenda-agenda sebelumnya, kita awak media diminta untuk memakai batik apabila Presiden Prabowo Subianto ini melakukan tinjauan ataupun menghadiri suatu acara di tempat tertentu di luar Istana Negara. Tentunya nanti kami akan pastikan lagi apakah Presiden Prabowo Subianto akan memenuhi acara tersebut, tapi yang pasti dari susunan acara yang kami terima di Smesco sana, memang Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan memberikan sambutan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, Sena dan juga pemirsa, memang yang menarik di Istana Negara, tempat kami mengabarkan saat ini adalah tadi pagi, betul sekali bahwa tadi pagi telah digelar keterangan pers yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi selaku Mensesnek dan juga Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM, beserta juga didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal dan juga Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan dan juga Seskap Teddy Indrawijaya. Dan memang disampaikan tadi merupakan 3 menteri tersebut, Bahlil Lahadalia, lalu juga Hanif Faisal dan juga Raja Juli Antoni merupakan ketiga menteri yang juga kemarin sempat dipanggil ke Hambalang. Namun kami belum bisa memastikan saat itu apa yang dibahas karena acaranya pun berlangsung tertutup. Tapi hari ini ternyata terkuak sudah apa yang menjadi pembahasan, yakni terkait dengan polemik yang saat ini sedang berkembang di masyarakat, yakni terkait dengan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat. Dan tadi disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Bahlil Lahadalia, bahwa memang ada 5 izin usaha pertambangan yang ada di kawasan Raja Ampat dan 4 diantaranya ini sudah akan dicabut oleh pemerintah, yakni perusahaan PT Nurham, PT Anugrah Surya Pratama, PT Kawal Sejahtera Mining dan juga PT Mulia Raymond Perkasa. IUP mereka ataupun izin usaha pertambangan mereka dicabut karena memang dianggap dalam aktivitasnya ini melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Lalu juga setelah dikaji
ternyata memang mereka menggarap wilayah yang juga menjadi konservasi yang memang seharusnya dilindungi, dan juga bahkan sebagian dari wilayah mereka ini masuk ke dalam kawasan geopark. Sedangkan satu perusahaan, yakni adalah PT GAK Nikel yang merupakan anak usaha Antam, ini tetap diberikan izin usaha pertambangannya karena memang dianggap masih sesuai pelaksanaan pertambangannya dengan peraturan yang berlaku. Tentu kami akan nantikan terus aktivitas dari Presiden Prabowo Subianto. Siana Damayana nanti kami akan kabarkan kembali. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Laporan lengkap dari Haidar Faisal, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kejaksaan Agung hari ini memeriksa Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritex. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan sendirian saat menghadapi Jepang petang nanti. Ribuan supporter Timnas akan memberikan semangat dengan langsung hadir di Suwita Stadium. Lebih dari 3.000 supporter Indonesia akan hadir di Suwita City Football Stadium Osaka pada laga Timnas melawan Jepang dalam match day terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selasa 10 Juni 2025. Ribuan supporter yang tergabung dalam Garuda Jepang, Ultras dan La Grande akan berkumpul pada pukul 1 siang sambil menyiapkan semacam atribut dan bendera. Adapun pihak pemerintah Indonesia, dalam hal ini KBRI Tokyo, berharap pendukung timnas selalu mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku di Jepang, termasuk menjaga kebersihan. Untuk selalu mematuhi aturan main, norma, tata tertib, dan juga keamanan serta kebersihan yang berlaku di Jepang. Di saat yang sama juga kami bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan hal tersebut. KBRI juga memberikan berbagai dukungan untuk kesuksesan dukungan yang diberikan oleh Garuda Jepang maupun Ultras, La Grande, dan juga berbagai kelompok pendukung timnas lainnya. Dukungan besar ini menjadi suntikan moral penting bagi skuad Garuda yang tengah berjuang mengukir sejarah. Di tengah tekanan laga tandang, kehadiran para pendukung diyakini bisa membakar semangat para pemain timnas. Dari Osaka, Jepang, Widya Misela, TV One, mengabarkan. Laga terakhir akan dijalani Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sore nanti. Saat menghadapi tuan rumah Jepang, lalu seperti apakah peluang skuad Garuda? Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan sinyal akan melakukan sejumlah rotasi pemain dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi tuan rumah Jepang. The possibilities there that I'm going to have some changes, but we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But it's a good question. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course. Sementara menurut gelandang tim nasional Indonesia, J. Palupesi, menilai para pemain Jepang memiliki gaya permainan yang disiplin. Baginya itu semua menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain timnas Indonesia. I look at Japanese players everywhere around the world. They are always really disciplined, in my opinion. That's a positive thing. I like that to see. Really skillful, really technical. They can turn really quick. So it's going to be a serious job for us tomorrow in the game. But that's also what I like about it. You know, it's a big challenge against really good players, disciplined players. What I said. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang pada Selasa sore waktu Indonesia Barat di Stadion Panasonic Suwita, Osaka.
Timnas Indonesia akan jalani laga pamungkas putaran ketiga petang nanti. Untuk melihat kemeriahan supporter timnas yang ada di Jepang, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Widya Michela, di Suita Football Stadium. Widya Michela, bagaimana euforia penonton Indonesia di sana? Baik, selamat sore, Shena dan pemirsa TV One. Saat ini saya tengah berada di Stadion Osaka, Suita Osaka, yang dimana tampak terlihat ribuan supporter timnas Indonesia yang ingin datang langsung untuk mendukung timnas Indonesia dalam laga penutup grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Juni malam nanti. Saat ini tepat pukul 16.50 waktu Jepang. Namun untuk cuaca masih terpantau gerimis dengan suhu sekitar 19 derajat Celcius. Meski demikian, tak menyurutkan semangat dari para supporter Indonesia. Hal ini terlihat dari para pendukung menggunakan atribut seperti jersey squad Garuda, bendera merah putih, handuk merah putih, hingga riasan wajah stiker. Nah, tepat di samping saya merupakan salah satu supporter timnas Indonesia yang merupakan orang Jepang. Baik, saya berbicara dengan ibu siapa? Chiyomi. Siapa? Chiyomi? Chiyomi. Saudara Chiyomi. Iya. Baik. Saudara Chiyomi ini adalah orang Jepang ya? Iya. Orang Jepang. Apa alasannya mendukung timnas Indonesia? Suami orang Indonesia suka. Oh, suka karena suami orang Indonesia, Iya. jadi menyukai Iya. timnas juga. Iya. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu pemain idolanya siapa ya? Rizky Ridho. Rizky Ridho. Iya. Rizky Ridho. Iya. Untuk skor prediksinya gimana? Satu-satu. Satu draw. Satu-satu draw. Gimana untuk yel-yel Indonesianya? Semangat Indonesia. Putar itu. Merdeka. Merdeka. Ayo, Merdeka. Ciyomi-san. Saat ini para ribuan supporter Indonesia juga sudah beberapa ada yang sudah masuk ke dalam stadion. Sementara yang lain masih menunggu melihat situasi kondisi di luar stadion. Demikian Sena, kembali ke studio. Baik, terima kasih Widya mengabarkan langsung dari Jepang. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung memanggil 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Ketiganya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung hari ini memeriksa Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritex. Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung untuk memenuhi panggilan penyidik. Iwan tampak mengenakan batik bernuansa warna abu-abu dan coklat serta mengenakan jaket berwarna krem. Sementara itu, di belakangnya tampak beberapa penasehat hukum yang mendampinginya membawa sebuah koper besar. Kehadiran Iwan Setiawan di Kejagung guna memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Hari ini, Kejaksaan Agung memanggil 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Ketiganya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus telah melayangkan surat panggilan kepada 3 mantan staf sus Nadiem tersebut. Sebelumnya, penyidik Jampitsus telah mencekal 3 mantan staf sus Nadiem berinisial F, H, JT, dan IA. Pencekalan dilakukan karena 3 orang tersebut tidak memenuhi 2 panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik.
Usai diperiksa, FH enggan menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media. Mohon maaf teman-teman, kami mau istirahat dulu sebentar. Tadi yang dilontarkan pertanyaannya apa aja, Mas? Nanti aja. Ya, makasih ya teman-teman. Nanti kita kasih gambaran. Sekarang belum. Ya, Tapi di dalam apa? Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim buka suara terkait kasus dugaan korupsi laptop yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung. Nadiem mengklaim siap memberikan klarifikasi kepada penyidik. Pagi semua. Ya, sudah siap ya? Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim akhirnya buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di era kepemimpinannya. Mas Ali. Didampingi sejumlah kuasa hukumnya, Nadiem menjelaskan mengenai pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk laptop yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung. Salam kebajikan, Rahayu. Program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok. Nadiem pun menyatakan siap bekerja sama dan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung. Memang ada uji coba. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Oleh BPKB secara tertulis. Terakhir, biar kita selesai. Saat ini Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Kejagung menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan laptop dengan nilai mencapai 9,9 triliun rupiah. Secara penuh. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019-2022 dengan nilai anggaran 9,9 triliun rupiah. Nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim tengah disorot publik lantaran kementerian yang sempat dipimpinnya tengah tersandung kasus dugaan korupsi. Pasalnya, Kejaksaan Agung kini tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan laptop di era Nadiem dengan kerugian negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah meminta keterangan dari 28 saksi serta menggeledah 3 lokasi berbeda. Sejumlah staf khusus Nadiem juga telah diperiksa, termasuk tokoh IA yang diketahui merupakan mantan petinggi di sebuah perusahaan teknologi. Untuk pengusutan lebih lanjut, Kejagung telah menerbitkan pencekalan terhadap 3 mantan staf khusus Nadiem. Kejaksaan Agung juga akan menelusuri pihak produsen atau vendor yang mengadakan laptop, termasuk mengkaji peran mereka dalam proses pengadaan dan keterkaitannya dengan anggaran negara.
Penyidik Kejaksaan Agung masih terus bekerja secara simultan untuk mengungkap fakta hukum dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak bersilaturahmi dengan para jemaah haji lansia di Mekah. Dhanil menemukan adanya dugaan pungutan liar. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan kunjungan khusus ke Hotel Transit Jamaah Safari Wukuf Lansia yang terletak di kawasan Azuzia, Mekah. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam memastikan kualitas pelayanan jemaah, terutama bagi kalangan lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi atau RISTI selama fase puncak ibadah haji. Dhanil menyusuri kamar demi kamar, bersilaturahmi langsung dengan para jemaah dan mendengarkan aspirasi keluhan dari para jemaah. Terungkap dalam perbincangan adanya dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada jemaah untuk layanan safari wukuf dan badal ibadah, padahal seluruh layanan ini semestinya diberikan gratis. Itu yang mau ditampung di sini dari sektor-sektor itu sekitar 2.000. Namun ternyata di sini kita hanya bisa, teman-teman di sini hanya bisa menampung sekitar 500. Jadi memang ada masalah istitoah dari Indonesia. Jadi pemeriksaan kesehatan itu harus jujur juga. Jadi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak misalnya di daerah-daerah kemudian memanipulasi masalah-masalah kesehatan ini. Kasihan loh beliau-beliau. Saya saran para pejabat nanti di BPHJ semuanya coba tengok jamaah supaya tahu rasanya beliau-beliau ini, misalnya ada yang dibohongi, ada yang misalnya dibiarkan untuk berangkat padahal tidak sehat dan segala macam, kemudian dimanfaatkan untuk dalam tanda kutip diperas segala macam, itu nggak pantas. Jadi kami akan punya komitmen untuk membereskan ini semua. Wakil Kepala BPHJ ini menyayangkan masih adanya oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Eriko Wardewantoro, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpu. 5 orang dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK tiba di kantor Kementerian Pekerjaan Umum sekitar pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk melakukan pencegahan terkait dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan pegawai Kementerian PU. Ini adalah tindak lanjut setelah ditemukannya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kemenpu untuk kepentingan pribadi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke lokasi pengungsian korban kebakaran di Kapuk Muara, Jakarta Utara, Senin malam 9 Juni 2025. Kunjungan berlangsung singkat. Gibran meninjau area tenda, posko kesehatan, dapur, dan fasilitas logistik yang disiapkan pemerintah daerah dan relawan. Kehadiran Gibran sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan korban bencana di wilayah padat penduduk. Sebelumnya, kebakaran yang terjadi pada Jumat lalu menghanguskan ratusan rumah. Akibatnya ribuan warga terpaksa tinggal di pengungsian menunggu kepastian hunian sementara dan bantuan lanjutan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan uji coba Car Free Night atau CFN di beberapa wilayah seperti Duku Atas dan sekitarnya. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.
Pemirsa, Pemprov Jakarta akan uji coba Car Free Night atau CFN di beberapa wilayah seperti Duku Atas dan sekitarnya. Nantinya, CFN dilakukan pada Sabtu malam, dibuka jam 22.00 waktu Indonesia Barat untuk masyarakat yang gemar berolahraga di malam hari. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Uji coba untuk memfasilitasi banyaknya warga DKI Jakarta yang gemar berolahraga malam hari, namun masih banyak kendaraan yang berlalu lalang. Rano Karno belum bisa memastikan kapan penyelenggaraan CFN akan dimulai. Nantinya, Car Free Night dimulai Sabtu malam, akan berlanjut hingga Car Free Day Minggu pagi. Iya, betul. Kalau Car Free Day sudah menjadi bagian memang kehidupan Jakarta, yang akan kita coba yaitu Car Free Night. Kita akan mulai di jam 10 malam. Karena ternyata orang banyak juga yang olahraga di malam hari. Enggak, tetap di situ. Tetap, makanya kalau kita lihat PKL ini kan preparation-nya dari malam. Jadi mereka pasang tenda, kemudian persiapan. Nah, mungkin kita akan mulai jam 10 malam. Jam 10 malam, tempat ini tutup, kita untuk bikin Car Free Night. Tapi kita pasti akan lebih lighting lagi. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri pembukaan pameran alat utama sistem persenjataan alutsista berskala internasional atau Indo Defense 2025 di G-Expo, Jakarta besok. Indo Defense 2025 akan digelar dari tanggal 11 Juni hingga 14 Juni 2025. Sehari sebelum pembukaan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taifanto memeriksa langsung kesiapan pelaksanaan pameran di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Menhan meninjau langsung seluruh persiapan dari mulai kelengkapan infrastruktur hingga persiapan teknis yang mendukung keberlangsungan acara. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka pameran tersebut di hari pertama. Dalam pameran ini tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Di antaranya perusahaan asal Amerika Serikat dan Turki. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri menggelar pertemuan 4 mata dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Pertemuan ini membahas rencana misi ekonomi Belanda ke Indonesia yang akan dilaksanakan pemerintah Belanda ke Indonesia pada 16 Juni 2025 mendatang. Sebanyak 120 perusahaan Belanda dijadwalkan hadir untuk menjajaki peluang kerjasama ekonomi dan bisnis dengan potensi investasi mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat. Sejumlah sektor menjadi perhatian utama seperti sumber daya air, maritim, hingga produksi pangan. Kerjasama ini tidak akan terpusat di wilayah Jawa saja, namun akan merata di beberapa wilayah lain seperti Sumatera dan Sulawesi. Ada suatu trip yang luar biasa, tanggal 16 Juni berarti minggu depan hari Senin. Nah, di mana 120 company seperti beliau sampaikan akan datang, dan saya lihat ini bagus sekali karena misinya itu sangat serius, bukan saja tadi fokus di makanan, maritim sama air di Jakarta, tapi 120 company ini akan dibagi-bagi, nanti ada yang ke Medan, ada yang ke Semarang, ada yang ke Makassar, tergantung dari topiknya. Ya. Nah, jadi dari Kadin kita sangat senang melihat aktifnya teman-teman dari negara Belanda ini.
Dan yang menarik saya juga belajar dari Pak Duta Besar bahwa Belanda itu adalah 46% daripada investasi dari Eropa, European Union. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan, 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan dan jaraknya dekat dengan wilayah geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin usaha tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Ramon, Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan perusahaan tersebut masuk ke dalam kawasan geopark. Sementara itu, kontrak karya untuk PT GAG izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski begitu, pemerintah mengklaim akan tetap melakukan pengawasan terhadap PT GAG. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi pemberitaan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin kemarin. Rapat terbatas tersebut membahas soal rencana penutupan tambang nikel di Raja Ampat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Terima kasih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama para menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin kemarin. Rapat membahas soal penutupan izin usaha tambang. Rapat terbatas yang digelar Senin siang berlangsung secara tertutup. Namun informasi yang dikumpulkan awak media di lapangan, rapat dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani. Rapat ini membahas mengenai rencana penutupan izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pemirsa, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan sendirian saat menghadapi Jepang petang nanti. Ribuan supporter Timnas siap memberikan semangat dengan langsung hadir di Suwita Stadium. Lebih dari 3.000 supporter Indonesia akan hadir di Suwita City Football Stadium Osaka pada laga Timnas melawan Jepang dalam match day terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 10 Juni 2025. Ribuan supporter yang tergabung dalam Garuda Jepang, Ultras dan La Grande akan berkumpul pada pukul 1 siang sambil menyiapkan semacam atribut dan bendera. Adapun pihak pemerintah Indonesia, dalam hal ini KBRI Tokyo berharap pendukung timnas selalu mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku di Jepang, termasuk menjaga kebersihan. Untuk selalu mematuhi aturan main, norma, tata tertib dan juga keamanan serta kebersihan yang berlaku di Jepang. Di saat yang sama juga kami bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan hal tersebut. KBRI juga memberikan berbagai dukungan untuk kesuksesan dukungan yang diberikan oleh Garuda Jepang maupun Ultras, La Grande dan juga berbagai kelompok pendukung timnas lainnya. Dukungan besar ini menjadi suntikan moral penting bagi skuad Garuda yang tengah berjuang mengukir sejarah. Di tengah tekanan laga tandang, kehadiran para pendukung diyakini bisa membakar semangat para pemain timnas. Dari Osaka, Jepang, Widya Misela, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.